Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azzana lakum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Artinya, kata Allah dalam Al-Qur'an, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sekalipun semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini engkau jadikan kertas untuk menulis, dan engkau jadikan air laut sebagai tinta, maka kata Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Para pemirsa yang kami banggakan, salam sehat dari kami, di mana saja pemirsa berada. Pertama, marilah kita tidak luput untuk kembali mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat dan keberkahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan selawat supaya ada berantai antara kita, ada ikatan dari Nabi Muhammad sampai para sahabat, sampai pada tabi'in dan sampai kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, kita mendapat yang namanya syafaat dan syafaat di hari yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami banggakan, momen pada kesempatan ini ialah yang akan kami sampaikan kepada pemirsa, yaitunya momen mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwasanya hari, bulan, dan tahun yang silam sebelum tanggal 17 Agustus 1945 bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing yang berabad-abad dan ditambah bertahun-tahun, bahwasanya penjajahan sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka di dalam agama dikatakan kita sebagai insan, manusia, dari Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda latar belakang budaya, dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai tujuan yang sama, bahasa yang sama, yaitunya bahasa Indonesia. Di bawah naungan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Maka bagaimana dalam Islam? Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Maka momen kali ini, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan para pahlawan, atas perjuangan para syuhada, atas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Mereka dengan bambu runcing, dengan semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mereka mempunyai prinsip merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka selagi hayat di kandung badan.
Maka untuk itu pemirsa yang kami banggakan, momen 17 Agustus tahun ini yang sebentar lagi akan kita rayakan sudah berusia 79 tahun. Insya Allah pada tanggal 17 Agustus 2024 kita akan merayakan hari raya, yaitunya memperingati HUT RI yang ke-79 dirayakan. Jadi pemirsa yang kami banggakan, artinya kemerdekaan itu adalah rahmat. Harus kita isi dengan perjuangan. Perjuangan untuk memperbaiki yang tidak baik kepada yang baik. Perjuangan dalam ibadah kita wujudkan. Perjuangan dalam akidah kita wujudkan. Perjuangan dalam muamalah kita wujudkan. Dan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh pada hari ini pada para pemuda, kepada para pemudi. Marilah kita tingkatkan skill ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itulah nanti yang akan mengangkat derajat generasi pemuda dan pemudi bangsa Indonesia di mana saja mereka berada. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya orang-orang yang dianggap tinggi, dianggap terhormat adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mempunyai ketakwaan yang tinggi. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallahu utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa pada hari ini umat Islam selalu berseteru hanya dalam masalah-masalah kecil, hanya dalam masalah ibadah? Mungkin dalam masalah kunut tidak kunutnya, mungkin dalam masalah tarawih 8 dan tarawih 21, mungkin dalam masalah doa tidak doanya, mungkin dalam masalah tahlilan tidak tahlilannya. Ini adalah masalah kecil yang tidak perlu kita persoalkan dan kita perseterukan. Yang perlu kita tingkatkan pada hari ini adalah skill dan ilmu pengetahuan. Bagaimana negara-negara maju saat ini yang dikenal dengan negara adidaya, yang dikenal dengan negara adikuasa, yang dikenal dengan negara superpower, itu tiada lain adalah dengan adanya kekuatan. Kekuatan yang pertama, kekuatan adanya mereka terletak pada ekonomi yang kuat. Kekuatan yang kedua, adanya mereka kekuatan ilmu dan teknologi yang tinggi, canggih. Mereka itu ialah sudah biasa naik ke bulan. Mereka itu adalah menciptakan ilmu dan teknologi, main pencet, tiba letusannya pada sebuah benua. Main pencet saja. Ada alat-alat yang canggih, yang itunya sungguh sangat menakjubkan. Dalam zaman sekarang ini, mereka menciptakan, apakah itu namanya bom atom, apa itu namanya rudal balistik, apakah itu namanya pesawat ulang-alik dan segala macamnya. Semua adalah kenapa mereka bisa menjadi negara tangguh? Karena mereka dengan adanya mempunyai ilmu dan teknologi yang sangat mumpuni daripada negara-negara kita saat ini. Itulah mereka dikatakan negara adikuasa, karena mereka kuat di bidang teknologi, kemajuan yang begitu canggih yang mereka dapatkan. Pemirsa yang kami banggakan, maka untuk itu kita wajib mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Maka dari Sabang sampai Merauke, kalau kita mensyukuri kemerdekaan, kita isi dengan keimanan yang kuat, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi Indonesia yang kaya raya ini insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan dijauhkan daripada mara bahaya dan bencana, karena janji Allah dalam Al-Quran.
Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96? Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aqaznahum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Dan kalau penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu negara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan kutumpahkan rezeki dan rahmat dari langit akan turun ke bumi, dari dalam bumi akan naik ke atas. Begitu rahmat akan dicurahkan oleh Allah kepada kita. Tapi ingat kata Allah, walakin kazzabu fa akaznahum bima kanu yaksibun. Jika engkau mendustakan kebenaran, tidak tegak pada kebenaran, akan kutimpakan kepadamu azab, siksaan, balasan atas perbuatan yang sudah pernah kamu lakukan. Maka pada kesempatan ini, momen memperingati HUT RI yang ke-79, marilah kita wujudkan ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kita. Kita berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mulai daripada Bapak Insinyur Soekarno, sampai kepada Bapak Soeharto, sampai kepada Bapak B.J. Habibie sebagai presiden yang ketiga, sampai kepada presiden yang keempat, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sampai kepada presiden yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, sampai presiden kita yang keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampai kepada presiden kita yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, sampai kepada presiden kita yang akan dilantik sebentar lagi, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Maka salam sehat kepada kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka selama hayat di kandung madan. Maka pemirsa, inilah secercah semangat dan semangat kami berikan kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh pemuda Indonesia, kepada seluruh generasi muda Indonesia, kepada seluruh pejuang-pejuang yang ada pada saat ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka selagi hayat di kandung badan. Demikianlah pemirsa, secercah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila qomit thariq. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.